Kami mencoba menggugah kepada Bapak dan Ibu sekalian sebagai perwakilan kegiatan Jumat Curhat yang ada, agar kiranya apa yang kami sampaikan, apa yang kami harapkan bisa tersampaikan, bisa disampaikan kepada masyarakat maupun keluarganya, sehingga misi yang kita lakukan saat ini tidak sia-sia. Salah satu sifat Rasulullah adalah menyampaikan. Menyampaikan itu adalah salah satu misi utama. Misi utama bagaimana kita selalu memberikan siar yang positif. Bapak dan sekalian yang saya hormati, dengan beberapa kejadian permasalahan sosial, mulai tawuran, kemudian pemalakan, demikian juga pencurian yang akhir-akhir ini cukup meningkat. Kami sangat prihatin. Namun kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah di antara mereka ada orang-orang terdekat kita? Apakah di antara mereka ada orang-orang yang kita kenal dengan baik? Apakah di antara mereka ada bagian keluarga kita? Inilah salah satu misi, sehingga dengan gayung bersambut, misi daripada kepolisian akan bisa tersampaikan. Kita tidak ingin melihat masa depan orang-orang yang kita sayangi hilang. Kita tidak ingin nyawa orang-orang yang kita cintai melayang. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengajak kepada seluruh Bapak, Ibu dan sekalian yang ada di sini, tolong disampaikan misi kami, informasi yang kami sampaikan nanti, sehingga hal-hal yang selama ini terjadi di Kota Palembang, lebih khusus di Kecamatan Kemuning, khususnya permasalahan sosial, akan semakin menurun, dan daerah kita menuju ke tingkat kemakmuran yang lebih baik. Amin. Bapak dan sekalian yang saya hormati, saat ini kita sedang menggelar rangkaian pemilu tahun 2024. Kami mohon bisa diikuti, dimeriahkan dengan sebaik-baiknya. Pemilu adalah pesta demokrasi yang terbesar di negara kesatuan Republik Indonesia. Besar dari sisi kegiatannya karena melibatkan seluruh penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Besar anggaran negara yang dikeluarkan. Besar bagaimana sumber daya yang dimanfaatkan. Namun juga Bapak dan Ibu perlu ketahui, besar juga resiko yang terjadi apabila ini tidak berjalan dengan lancar. Ketika resiko ini terjadi dan bahaya itu mengancam, tentunya akan bisa mengarah kepada keutuhan, persaudaraan, kesatuan bangsa kita. Ini yang tidak kita harapkan bersama-sama. Oleh karena itu, dengan menjalin persaudaraan di antara kita, boleh beda pilihan, boleh beda yang nanti akan dicoblos, namun tolong bawa perasaan kebatinan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai perbedaan menyebabkan kita berseteru, tidak ada artinya. Kita tinggal menyesal apa yang terjadi apabila hanya gara-gara itu kita menjadi seorang pesakitan. Hanya gara-gara itu kita terpisah dengan tali persaudaraan. Jangan. Oleh karena itu kami menghimbau, gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Yakinlah kami sebagai aparatur pemerintah, Polri dan TNI maupun PNS bersikap netral. Jikalau ada hal-hal yang tidak benar tentang apa yang saya sampaikan, Bapak dan Ibu bisa sampaikan, bisa laporkan dengan kami, sehingga kami bisa dengan cepat memangkas parasit-parasit yang selama ini tidak mematuhi perintah daripada pimpinan maupun dari peraturan yang ada.
Kami TNI Polri satu-satunya pilar bangsa yang saat ini dipercaya untuk menjaga keutuhan bangsa kita. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu kami berharap dan kami nitip kesatuan kami, misi kami adalah untuk masyarakat, kehadiran kami untuk masyarakat. Oleh karena itu kawallah kami dengan sebaik-baiknya, tegurlah kami apabila memang kami menjalankan misi-misi yang tidak benar. Koreksi kami, namun juga pedulilah dengan kami sehingga rasa empati terhadap kekurangan yang kami miliki yang saat ini juga dimiliki oleh bangsa kita dapat kita kemas, dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak dan kalian, sambutan dari saya. Tentunya tidak ada gading yang tidak retak. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarifudin, pensiunan RW, jadi tokoh masyarakat Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, dan sering sekali mewakili tokoh masyarakat Polsek Kemuning. Saya sangat terkesan dengan apa yang Bapak Kapolres katakan, juga dengan Bapak yang dari Kapolda, tentang akan dikemanakan anak cucu kita bila ia terlibat dalam kejahatan. Saya teringat dengan pesan ulama, anak yang tidak dididik dengan ilmu agama tetapi disekolahkan tinggi, habis uang miliaran tetapi tidak dididik dengan ilmu agama, dia adalah sampah yang tak berguna. Anak itu tidak akan mampu menolong kedua orang tuanya kalau orang tuanya terlibat dalam dosa dan di akhirat dia di neraka. Tetapi kalau anak yang kita didik dengan ilmu agama, Al-Quran mengatakan, hadis mengatakan, haram api neraka menyentuh orang-orang yang salah. Maka dari itu Bapak-bapak, mari kita cari Pak jalan keluarnya, bagaimana untuk menambah ilmu agama kepada anak cucu kita agar mereka tidak tersesat. Karena kita semua tahu dunia ini tempat kita tinggal, bukan. Mantap. Dunia ini tempat kita meninggal. Jadi pertanyaannya Pak, saran kami, bagaimana kita dunia ini bukan tempat kita tinggal, tapi dunia ini tempat kita meninggal. Untuk itu, anak-anak yang tawuran, yang narkoba, yang begal, apakah mereka akan bisa membantu kedua orang tuanya di alam neraka? Tidak. Untuk itulah Pak, saya sering sekali Pak malam Jumat ketemu dengan bapak-bapak TNI, ketemu dengan bapak-bapak Polri di Masjid Lawang Kidul. Dia mengikuti jemaah tabligh dan beriktikaf di sana. Saya rasa perlu dilibatkan untuk mengingatkan kepada masyarakat RT dan RW seluruh. Kalau seperti ini kan bingung Pak. Yang gede-gede semua pangkatnya. Nah, kita pakai anak-anak tabligh dari Polri ataupun dari TNI. Semuanya ramai Pak, kayak pasar di masjid itu untuk mengikuti tabligh, belajar ceramah dan iktikaf. Untuk itu Pak, saya rasa demikian saja penyampaian saya, karena saya sarankan agar kiranya dapat menggunakan anak-anak kita dari tabligh maupun dari TNI maupun Polri, karena saya tahu benar anak-anak bertato, preman-preman yang hebat semua ditarik ke masjid dan mereka berhasil. Insya Allah itu Pak. Demikian, tak ada gading tak letak, walaupun tak letak bukanlah gading. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau bisa singkat pada jelas, karena tidak ada bagi rapor pada. Yang saya tanyakan ini khusus, nama saya Hendra, saya di Kelurahan Sekit Jaya Pak. Nah, yang mau saya tanyakan ini, kami khususnya RW 11 ini belum ada polisinya, polisi RW.
Terus yang mau saya tanyakan itu, apakah kami bisa mengadukan itu 24 jam? Sebabnya kami ngadepin warga ini 24 jam atau malam-malam bisa dipanggil gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, ini banyak warga kami yang bertanya, apakah benar kalau mereka itu ada kasus di kecamatan mau dimanapun, terus cabut berkas pakai biaya. Nah itu merepotkan warga kami. Dia sudah punya kasus, terus kalau kasusnya udah selesai, cabut lagi berkas di Kapolsek atau di mana itu. Nah itu ya Pak yang kami tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasir. Saya tidak bertanya tapi minta bantuan Pak. Di ini wilayah Talangaman Pak RT 5 dan RT 6. Anak-anak muda udah sekolah balik. Kami minta pos pembantu Pak di sini. Biar data RT dan polisi bisa menjaga. Jadi aman. Apalagi ada taman Parban, taman Keselado. Jadi akan kami sini Pak jualan. Jadi kalau ada pos pembantu bisa kita jaga Pak. BRT siap jaga ya, apalagi honor mungkin hanya itu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kapolrestabes, saya dari Kelurahan Pahlawan. Kebetulan sekarang dari RW 04 Pak di Kelurahan Pahlawan. Yang saya mau sharingkan macam ini aja Pak. Karena akhir-akhir ini Pak, di wilayah Simalungun khususnya dan Profesor Supomo pada umumnya Pak ya. Jadi dari samping Makam Pahlawan itu sampai ke belakang, ya. Ini terkhusus Ibu Nora gitu ya. Ya. Mohon atau minta untuk dirutinkan patroli itu kalau malam. Itu karena dalam jangka waktu setengah bulan ini Bu, sudah terjadi 3 kali pembegalan. Yang pertama kita dapetin, kebetulan kalau salah itu hari Rabu Pak, hari Rabu tanggal 7. Cuman kejadiannya di Jalan Sudirman. Mereka lari ke Supomo. Kebetulan di Supomo itu masih banyak anak-anak muda yang nongkrong. Akhirnya digebukin. Kemudian dibawa. Awalnya saya mau suruh bawa ke Kemuning karena kejadiannya ke situ kan. Ternyata asal muasalnya bukan di Kemuning, bukan di Supomo. Asal muasalnya di Sudirman. Jadi dikembalikan ke Kamboja sesuai dengan arah ya Kamboja. Ya, sudah serahkan. Terus yang kedua Pak, setengah bulan yang lewat itu pas kebetulan lampu tuh mati. Nah, itulah Pak yang jadi permasalahan Pak. Setiap kali ada lampu mati ada kejadian itu Pak. Nah itu di Muaro Jalan sampai Makam Pahlawan itu, ya. Itu PGU-nya Pak, jalan umum ya. Sebelum jadi mau masuk ke Sudirman Pak. Mungkin laporannya sudah ada di Polsek Bu ya. Nah, itu kebetulan warga saya karena saya tinggal di situ, kan. Terus saya juga minta izin kemarin, minta dicek ke CCTV yang ada di lingkungan situ. Tapi saya tunggu nggak ada datang, mungkin anggota langsung datang ya. Tapi terima kasih udah ditanggapi oleh Ibu Kapolsek. Ya. Cuma kita belum tahu gambarannya sekarang. Terus yang ketiga di samping bakso Sidodadi. Itu pun kejadiannya waktu lampu mati Bu. Nah, yang mati itu lampu apa? PGU? Lampu PGU Pak, iya. Lampu jalan yang mati itu. Karena di situ memang agak rawan Pak, agak sepi. Jadi sebisa mungkin harapan saya dan warga itu untuk ditambah Pak patrolinya. Atau mungkin kalau selama ini itu jam 10 sampai jam 12 kita balik. Gitu. Atau yang mungkin di sana jam 12, di sini jam 11. Gitu. Karena untuk antisipasi, kalau mereka kan sudah tahu Pak, oh jam sekian anggota lewat. Nah, gitu. Jadi itu saja mungkin harapan kami untuk ditambah lagi patrolinya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang kami hormati, kami nama Tarmadi, Ketua RT 08 Kelurahan 20 Hilir. Kami ingin menyampaikan, tapi sebelumnya mohon maaf, kami tidak mendiskreditkan warga atau kita sesama manusia. Di RT 08 Pak, di warga saya ada salah satu warga yang kambuhan, artinya
sudah tidak terhitung lagi keluar masuk penjara. Nah, jadi maksud kami sesuai dengan judul pertemuan kita pada hari ini, itu curhat. Nah, kami mohon mungkin solusi dan juga menambah ilmu pengetahuan kami. Jadi salah satu warga kami itu mungkin kalau ada bapak-bapak di Polsek Kemuning yang lama mungkin sudah hafal, namanya Robin. Nah, dia itu sering melakukan tindak kriminal, yaitu berupa mencuri. Nah, kadang-kadang dia tertangkap basah, kadang-kadang hanya diprasangka, ya. Nah, yang kami pertanyakan, Pak, kalau dia sudah tertangkap dan dia masuk di penjara, katakanlah itu hanya 3 hari katanya, Pak, ditahan itu. Nah, kemudian setelah proses selanjutnya nanti dikirim ke rumah sakit jiwa. Nah, ya. Nah, dengan tertangkapnya warga kami itu, warga kami merasa aman dan boleh dikatakan bersyukur. Tapi begitu misalnya katakanlah 1,5 bulan setelah itu, Pak, Bapak itu sudah keluar lagi, gitu. Jadi, nah, yang kami pertanyakan, Pak, masalah kartu kuning itu apa benar? Karena kami belum pernah melihat bentuk kartu kuning itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di wilayah kami itu banyak rumah-rumah kos. Nah, yang nunggu rumah-rumah kos ini kita tidak terpantau, karena ada yang seharian, ada yang bulanan. Nah, kadang-kadang ada juga warga yang melapor tetangga sebelah, Pak, katanya di kos-kosan itu ada yang masuk tengah malam jam 2-2-an gitu. Nah, kami tapi melapor itu setelah paginya gitu. Nah, maksud kami apa tindakan kami sebagai ketua RT? Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kemuning, saya mewakili dari Ade Marohadi dari Kelurahan Cipereja. Kebetulan kami 2-3 hari kemarin ada ketemu, dia berita ada kasus. Jadi Pak, ini kasus hutang pinjam uang rentenir istilahnya. Nanti Linda Marhati akan menjelaskan, tapi kami sudah melihat bahwa mereka diancam, kemudian ada anaknya ada luka, sudah melapor ke kepolisian Sektor Kemuning, kemudian sudah divisum. Mungkin ada berapa kali dipanggil, ternyata kasusnya tidak berjalan. Kasusnya tidak berjalan. Sekarang jadi terpanggil. Sudah ada 3 kali kalau nggak salah, sampai 4 kali panggilan. Dia jadi terlapor. Jadi yang kami tanyakan, bagaimana kasus yang awal mereka laporkan kok tidak berjalan? Seharusnya berjalan dulu laporan yang mereka laporkan. Nah, baru kalau mereka tidak senang, tidak terbukti, baru yang terlapor baru ngadu balik. Sekarang kok ada pengaduan balik? Itu yang kami pertanyakan, Pak. Tolong kami masyarakat ini tidak mengerti, tolong minta dijelaskan supaya kami bisa sampaikan kepada masyarakat yang lain yang ada masalah. Terima kasih, Pak. Kami siap terus membantu. Kami dari Babin Adinda Dwi Nugroho, kami saling konsultasi. Adinda Sudirman, Babin Salam, kami sering konsultasi kalau ada masalah-masalah di masyarakat, Pak. Terima kasih. Pertama, 3 pertanyaan akan coba kami jawab. Yang pertama, Pak Salihuddin, terima kasih atas masukannya. Saya ingat Pak Salihuddin itu waktu kita di Pipareja juga datang, Pak, ya. Jadi di Kecamatan Kemuning itu sudah beberapa kelurahan dapat giliran untuk Jumat Curhat. Begitu lihat Pak Salihuddin, oh iya ini. Beliau selalu hadir, saya apresiasi. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, Pak.
Saya sangat tertarik dengan yang disampaikan Pak Sarifudin dan mengingatkan saya kemarin waktu saya datang di jemaahnya Habib Qasim waktu di masjid apa di Simpang Masjid ya masjid. Jadi mumpung saya ingat Bu Kapolsek Makassar Dimas, tolong ingatkan dan sampaikan kepada Kabak Sunda, kemudian Bu Kapolsek juga, tolong digilir permintaan beliau dalam setiap minggu setiap anggota yang area tinggalnya di sini untuk bergantian minimal 1 atau 2 sebagai peserta jemaah yang setiap minggu digelar di masjid tersebut. Tidak lain dan tidak bukan adalah partisipasi kami. Jadi tolong sampaikan nanti ke Pak Kabak Sunda, Bu Kapolsek juga mungkin apabila ada anggotanya yang dekat rumahnya setiap minggu, silakan nanti diatur sprintnya untuk menghadiri kegiatan tersebut. Digilir. Yang penting tidak memberatkan. Karena kadang-kadang kami kalau memerintahkan anak buah rumahnya jauh, ada kegiatan, kita juga sebagai orang tuanya mereka. Inilah yang selalu saya seimbangkan sehingga ketika ada saya memberikan tugas dengan kegiatan yang ada maupun kesibukan anak buah, apalagi hari Minggu, hari keluarga, kami sebagai orang tuanya anggota juga merasa iba apabila merugikan mereka. Oleh karena itu tolong nanti dikoordinasikan dengan baik-baiknya supaya kehadiran anggota seandainya memang tidak ada kegiatan bisa hadir dalam setiap kegiatan sehari Minggu. Terima kasih Pak Sarifudin, itu menjadikan bekal saya juga karena saya juga punya anak. Saya juga suatu saat akan melepas anak kita semua. Tolong binalah, nasihatilah yang baik, karena masa depan dia ada di tangan yang peserta sendiri, bukan pada orang tua. Nyawanya dia ada di tangannya dia sendiri. Saya melihat di sini, mohon maaf, di Kota Palembang dinamika tawuran, dinamika anak-anak main narkoba itu sudah sangat hal-hal yang dapat dikatakan situasi yang kritis. Baru saja Bapak dan sekalian saya menangkap di satu hotel ekstasi berjumlah 41.300 baru 2 hari yang lalu. 9 bulan saya dinas di sini, saya sudah menyita 38 kilo sabu. Sekarang pertanyaannya nilainya itu berapa? Apabila tersebar di masyarakat, kita sudah menyelamatkan berapa penduduk? Itu yang perlu kita pahami bersama-sama. Oleh karena itu tolong saya mengajak kita berempati dengan orang-orang yang kita cintai supaya binalah, nasihatilah. Menggunakan handphone tolong dirikan anak-anak. Handphone, motor sekarang barang yang murah, tidak seperti zaman Orde Baru. Sekarang bukan barang yang istimewa, motor maupun handphone. Berpotensi untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah handphone digunakan sudah tidak benar untuk bikin grup, kita sudah gaptek, bikin grup sembarangan, tidak ada grup-grup tawuran, grup-grup orang-orang nakal yang selalu merencanakan kegiatan sesukanya mereka. Tolong awasi anak-anak kita, keluarga kita dengan menggunakan gadget. Demikian juga sepeda motor, tolong jangan sampai terlena. Pencuri di luar banyak, melihat satu motor itu bukan melihat fisik kendaraan, tapi melihat uang. Wah, itu uang. Itu sudah rupiah itu, 4 juta, 5 juta. Ketika kita terlena sedikit pun, ketika anggota kami terbatas, disitulah kesempatan para pelaku kejahatan mengambil kendaraan kita. Jadi saya minta tolong, saya mohon maaf dengan kemampuan kami yang terbatas untuk mengawasi sekota Palembang. Kita tumbuhkan juga kesadaran kita menjadi situasi yang aman sebagaimana disampaikan Pak Bibi Mas tadi. Yang kedua, Pak Sarifudin sudah Pak ya, tolong nanti Bu Nora ya dan Kasat sama Pak ya, ingatkan. Yang kedua dari Pak Hendra, tidak saya tegaskan
Untuk mencabut pengaduan tidak ada sedikit pun orang harus mengganti ataupun membayar biaya kepada petugas. Namun kadang-kadang kita lupa ketika kita memediasi, kita melepas mediasi, ada pihak-pihak yang dirugikan dan kadang-kadang ingin meminta ganti rugi. Mungkin salahnya di petugas yang menyampaikan petugas. Jadi seolah-olah pesannya mungkin Pak ya, itu untuk petugas. Saya berharap tadi restoratif justice yang disampaikan Pak Dirbimas, setiap permasalahan bisa diselesaikan di antara mereka sendiri dengan perdamaian. Diikuti kalau sudah sepakat, silakan mengajukan pencabutan kepada pihak kepolisian. Tidak dipungut biaya. Kenapa harus melapor? Karena pengaduan yang awal tadi sudah disampaikan kepada polisi itu masih hidup selama belum ada pencabutan. Iya Pak, untuk biaya nyebut berkas itu Pak. Tidak ada. Di mana tuh Pak? Itu maaf ngomong itu yang ini setahun yang lalu Pak. Waktu pas di Kapolsek kita Kemuning, jadi warga saya itu Pak. Curhat. Namanya curhat. Kritik buat kami namanya curhat. Iya. Saya tegaskan, kalau Bapak ada kesulitan laporkan pada saya. Iya Pak. Ya, saya akan menindak berita tersebut. Jadi saya katakan kita itu juga senang masalah sudah selesai tuntas sehingga biar laporannya itu tidak hidup, disusuli dengan surat pencabutan pengadu, dirampingkan dengan perdamaiannya, sudah dirampingkan perdamaiannya, Pak saya sudah damai, pihak-pihak disaksikan ini Pak sudah sepakat untuk damai. Oleh karena itu dengan ini kami mencabut pengaduan yang telah saya lakukan sebelumnya. Dirampingkan itu kita masih Pak. Jadi berkas kita sudah kita coret, kita hapus, kita jelas berikan keterangan sudah dilakukan perdamaian atau sudah dilakukan RG di antara kedua belah pihak. Kita senang Pak kalau. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau ada perdamaian tertulis ya Pak ya, jangan hanya Pak kami sudah damai Pak, dari mulut-mulut jangan. Karena nanti akan menjadikan bencana apabila orang tidak mengingkari janjinya. Ya, betul Mas. Ya kan? Jadi secara tertulis diketahui oleh pihak-pihak, disaksikan, dilampirkan dalam surat pencabutan pengaduan pada kami, itu sudah selesai. Jadi katanya tuh Pak kalau ada tadi yang dari Pak Sarifudin ya Pak, bagaimana kita menjaga anak-anak kita, tolong pun dapat kiranya di lingkungan kita dibentuk majelis taklim ya. Saya pengalaman, saya SD tetap, madrasah tetap ya, jadi kita punya waktu untuk tidak berbuat yang tidak baik, tidak ada waktunya karena disibukkan dengan sekolah dasarnya. Kemudian pada siangnya kita ikut pengajian. Kemudian juga pada saya dulu tinggal di Jakarta masih ada majelis taklim pengajian. Itu juga Pak sangat berperan untuk mengajak anak-anak untuk hidup baik Pak. Dan tolong ibu dapat kiranya di sekitar lingkungan ini dibentuklah pengajian-pengajian kecil-kecil ya. Gitu Pak. Jadi bukan hanya perannya Pak. Kemuning itu ada 51 polisi RW. Terdiri dari anggota Polsek Kemuning dan juga anggota dari Polrestabes Palembang. Untuk di RT Bapak, RT 11 itu ada Pak Manurung, RT 11 Sekip Jaya. Karena ada beberapa polisi RW itu memang tidak berasal dari Polsek Kemuning. Yang kedua juga ada beberapa polisi RW yang tidak berasal di lingkup Linggah tinggal. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan para warga. Mungkin nanti kami akan berbenah supaya menempatkan polisi RW sesuai dengan domisili tempat tinggal. RW sekian. Ketika saya memang dapat perintah minimal seminggu sekali untuk bisa menemui RW-nya, untuk bisa menyapa ada masalah apa. Karena saya itu sehari-hari sebagai seorang Kapolres. Tentunya dari pagi sampai malam saya banyak kegiatan di Polres maupun di tempat yang lain. Termasuk polisi RW yang lain. Beliau itu adalah organik di Polsek atau enggak di Polres. Misalnya mungkin Pak Idam tinggal di mana Pak Idam? Di Sekip. Nah, beliau di polisi RW, tapi beliau di Irwasda yang jam 8 pagi sampai 4 sore itu harus kerja di Polda. Itu yang rutin, belum kalau ada tugas-tugas terdadak.
Inilah peran polisi RW untuk disusupkan sekali-kali dapat tugas minimal seminggu sekali untuk menyentuh RW-nya. Nah kadang-kadang ini belum terkemas dengan baik. Demikian juga masyarakat juga belum bisa menerima dengan secara saksama informasi ini. Berbeda dengan Babin yang selalu melekat ada di kelurahan. Tugasnya Pak Babin hanya di kelurahan, nggak pernah datang ke kantor Polres. Datang kalau ada rapat dikumpulin, di anen, tapi kalau tidak ya di kelurahan itu. Inilah polisi RW. Polisi RW itu polisi nyambi. Nyambi Pak, kalau sudah ada yang nggak ada kerjaan, kamu nyambi ya, nemuin RW-nya. Ya kalau sempat, kalau begadang ada anak, ada istri, sudah ada gaji. Ya. Namun semangat tetap, jadi kami akan koreksi. Kami akan koreksi kalau nanti Pak Manurung belum menyentuh di lokasi tersebut, berarti kami harus tracing, mengingatkan polisi RW apakah sudah ketemu dengan Pak RW-nya, sudah menyampaikan ada masalah enggak, sehingga nanti bisa terakomodir apabila ada hal-hal yang ingin diselesaikan. Nanti akan kami ingatkan Pak Manurung atau enggak polisi RW yang lainnya, sehingga dengan informasi ini bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian tahu tentang perannya polisi RW. Udah paham Pak ya? Udah paham Bu ya? Jadi polisi RW itu kasarnya polisi yang nyambi. Namun itulah tugas kita untuk membantu semaksimal mungkin. Kita ini dengan berdoa bersama kita syukuri kegiatan Jumat Curhat ini, dan saya berterima kasih atas nama pimpinan Bapak Kapolda, demikian juga para pejabat Pak Dirkrimas mengaturkan terima kasih atas kehadirannya. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini dan untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita sama-sama berdoa bersama-sama atas rasa syukur yang telah kita laksanakan kegiatan pagi hari ini. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas pelaksanaannya.